Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan tentunya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari virus COVID-19 atau virus corona. Dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa bersilaturahmi sekalipun melalui virtual, video ataupun lewat live streaming ya. Oke, sebelum kita mulai, alhamdulillahirabbil puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada hari ini ya, kita bisa berkumpul dalam acara PLS, pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan dengan cara virtual seperti ini kalian bisa memahami ya apa yang Ibu jelaskan mengenai materi tentang kurikulum 2013. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada tabi'in-tabi'atnya yang senantiasa taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, khususnya kepada calon siswa-siswi SMK Ma'arif Cicalengka ya, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk materi hari ini yang akan Ibu sampaikan ya. Nah, tapi sebelumnya izinkan dulu Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Rina Irawati. Ibu di sini menjabat sebagai Wakasek Kurikulum dan juga merangkap sebagai pengajar di SMK Ma'arif Cicalengka, tentunya di kelas 11 dan 12 mata pelajaran produktif ya. Jadi silahkan nanti kalian kalau masih belum paham boleh di videonya di pause ya, atau misalkan dikembalikan lagi untuk mengenal siapa Ibu. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan disimak dengan baik ya, karena nanti di akhir materi akan ada beberapa kuis ataupun semacam pertanyaan yang harus kalian jawab ya, dan nanti dikumpulkan oleh panitia PLS SMK Ma'arif Cicalengka. Nah, tapi sebelumnya silahkan kalian bawa buku ya, catat materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai tentang kurikulum 2013. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah paham ya. Kalian sudah pernah belajar tentunya dari mulai SD, TK, atau mungkin ya kalau ada yang di TK dulu, SD, SMP, dan sampai sekarang di SMK. Nah, kita pelajari dulu ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang kurikulum. Nah, kalian mungkin sudah tahu atau sudah pernah mendengar atau paham lah mengenai kurikulum. Apa itu kurikulum? Ada yang tahu? Nah, tepat sekali. Nah, ternyata di sini ya, di dalam kurikulum di sini ada pembahasannya ya secara bahasa Inggrisnya ya. Yaitu kurikulum adalah rencana pelajaran. Rencana pembelajaran yang isinya itu adalah tentang menjelajahi, kemudian memperhatikan, berusaha ya, dan juga memberikan hasil yang efektif dan maksimal untuk pembelajaran tentunya di SMK Ma'arif Cicalengka. Nah, adapun di sini arti luasnya kurikulum adalah alat untuk mencapai ya, tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok
ya, dan juga komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, adapun tujuan kurikulum, ya di sini ada beberapa poin, silahkan kalian catat. Yang pertama itu adalah peningkatan iman dan takwa. Jadi adanya kurikulum kita juga bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya meningkatkan akhlak mulia. Yang ketiga, meningkatkan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Kemudian yang keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Yang ketujuh, perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian agama, kemudian dinamika, perkembangan global, dan yang terakhir adalah persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ya, jadi itu adalah tujuan daripada kurikulum yang disusun oleh pemerintah. Kemudian kurikulum yang ada di SMK Ma'arif Cicalengka yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013 edisi revisi, ya. Jadi sudah direvisi. Dan yang harus kalian ketahui juga, ya, bahwa kurikulum di SMK Ma'arif Cicalengka tentunya jika kalian ingin masuk ke SMK tentu harus mengenal, ya, struktur kurikulum atau mata pelajaran apa saja yang ada di SMK Ma'arif Cicalengka. Nah, tapi sebelum ke mata pelajaran, dicatat kembali ya, kalian harus mengenal jurusan apa sih sebenarnya di SMK Ma'arif Cicalengka ini. Nah, kalaupun kalian masih belum mengetahuinya, silakan dicatat kembali. Bidang dasar keahlian di SMK Ma'arif Cicalengka itu adalah bisnis dan manajemen. Ya. Kemudian program keahlian SMK Ma'arif Cicalengka itu adalah bisnis dan pemasaran. Kemudian kompetensi keahliannya adalah bisnis daring dan pemasaran. Nah, jadi kalian masuk ke SMK Ma'arif Cicalengka dengan jurusannya adalah bisnis daring dan pemasaran atau yang sering kita singkat dengan BDP, ya. Jadi kalian masuk ke SMK itu dengan jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kemudian anak-anak, nah adapun struktur atau mata pelajaran. Setelah kalian tadi mengetahui jurusan kalian, berarti sekarang kita masuk ke mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran itu sendiri di SMK Ma'arif Cicalengka tentunya berbeda, ya, dengan SMK TKJ, ya, jurusannya, ataupun pariwisata dan juga lain sebagainya. Jadi kita di bisnis daring dan pemasaran tentunya memiliki mata pelajaran yang memang dikhususkan, ya, untuk jurusan tersebut. Nah, silakan kalian catat mata pelajaran apa saja yang akan nanti kalian pelajari di sekolah, ya. Nah, ini untuk yang pertama, mata pelajaran di sini terdiri dari 3 muatan, 4 ya, tentunya 4 muatan. Yang pertama adalah muatan nasional. Muatan nasional untuk kelas 10 diantaranya yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti atau PAI. Yang kedua yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga bahasa Indonesia. Yang keempat matematika. Yang kelima sejarah Indonesia. Dan yang keenam adalah bahasa Inggris. Jadi itu adalah muatan nasional. Kemudian untuk muatan kewilayahan ada 2. Yang pertama seni budaya. Yang kedua pendidikan jasmani, rohani, dan kesehatan atau PJOK. Kemudian yang ketiga yaitu adalah muatan peminatan kejuruan. Yang pertama ada C1. Nah, kalian harus paham ya, C1 di sini yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di sini ada bidang dasar, ya, atau dasar bidang keahlian. Yang pertama ada simulasi dan komunikasi digital atau sering kita sebut dengan SIMDIK. Kemudian yang kedua ekonomi bisnis.
yang ketiga administrasi umum, dan yang keempat IPA. Itu ada di C1. Kemudian di C2 itu adalah program keahlian, di mana yang pertama adalah marketing, kedua komunikasi bisnis, dan yang ketiga adalah perencanaan bisnis. Dan ini untuk C3. C3 adalah kompetensi keahlian. Nah, tapi nanti ya. Oke, untuk kelas 10, karena kalian masih awal dan masih dasar, jadi untuk muatan, peminatan, dan kejuaraannya hanya terbagi menjadi 2 bagian, C1 dan C2. Berarti kalian ada di dasar bidang keahlian dan program keahlian. Ya. Dan nanti untuk kompetensinya ada di kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu sedikit ya ringkasan mata pelajaran untuk kalian nanti akan dipelajari di kelas 10. Kemudian adapun penilaian. Penilaian ini ada 3 komponen. Yang pertama, nanti kalian akan dilihat atau dinilai oleh guru mata pelajaran khususnya, dimana yang akan kalian nanti peroleh. Yang pertama itu adalah komponen pengetahuan, di mana pengetahuan di sini adalah tentang proses pembelajaran ya, yang memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana, terutama di dalam bidang pengetahuan ya, tentang ilmu-ilmu wawasan yang kalian miliki atau yang kalian capai ya, nantinya akan dinilai pengetahuannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Nah, keterampilan di sini biasanya berupa daya dukung juga ya, daya dukung berupa sarana dan prasarana. Biasanya di sini langsung ke prakteknya. Ya. Jadi ada pengetahuan secara ilmunya, secara wawasannya, secara pengetahuannya. Adapun keterampilan itu secara prakteknya. Ya, baik itu dalam tugas maupun dalam proyek ya, terutama di SMK. Nah, yang terakhir itu adalah sikap ya. Jadi penilaian nanti akan dinilai oleh guru-guru ya, terutama untuk bidang mata pelajaran. Tadi ada 3 ya, harap diingat: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kalian harus bisa melihat juga dari segi sikapnya. Itu juga dinilai loh. Mulai dari penampilan, ya hati-hati. Karena kebanyakan dari tahun ke tahun pasti penampilan itu tidak pernah diutamakan lah. Terutama dari rambut untuk laki-laki ya. Rambut masih terlihat gondrong, itu sebetulnya memang tidak diperbolehkan kalau di sekolah ya. Kalau kalian masih berstatus pelajar, itu memang ada batasannya dan ada aturannya untuk rambut ya. Laki-laki itu tidak boleh melebihi alis ya. Jadi kalau melebihi alis, mau tidak mau mungkin nanti ada sanksi yang akan dikenakan di SMK Bahari. Kemudian penampilan juga ya, tadi sudah dari rambut, kemudian baju itu harus rapi ya. Tidak boleh ada yang dikeluarkan kalau nanti tatap muka. Jadi harus betul-betul rapi, karena sikap juga akan menentukan kalian nanti pada saat penilaian oleh para guru atau mata pelajaran. Selain penampilan, nah sikap berbahasa itu juga sama akan dinilai oleh para guru, ya, tentunya guru mata bidang studi. Ya. Ketika kalian berbicara, sekalipun itu kita melalui virtual, melalui WhatsApp, ataupun melalui aplikasi lainnya ya, itu harus benar-benar diperhatikan ya, karena memang banyak sekali kejadian di mana siswa ya, seperti tidak bersekolah. Nah, artinya apa? Kenapa tidak bersekolah? Karena memang dari bahasanya tidak bersekolah gitu. Artinya kalian harus bisa memanfaatkan ya, ilmu teknologi dengan bahasa yang sopan, yang santun ya, yang bijak terutama. Jangan sampai kita mengalihkan pembicaraan dengan kata-kata yang bisa menyakiti ya, apalagi bisa membuat hati seseorang jadi terluka. Ya, itu hati-hati ya. Karena memang lidah tidak bertulang, sekalipun tidak bertulang tapi tajam seperti pisau ya. Jadi hati-hati, bisa melukai hati seseorang. Apalagi
bukan hanya pribadinya mungkin ya, tapi itu juga nanti akan mengolah karakter kalian sebagai siswa, terutama nanti di dunia pendidikan, di dunia tata usaha ya, di dunia kerja khususnya. Itu tata krama, sopan santun, dan berbicara itu sangat penting sekali ya. Jadi harus hati-hati dan memilih perkataan-perkataan mana yang sebaiknya akan disampaikan dan yang tidak disampaikan ya. Jadi silakan kalian mungkin sekarang sudah memasuki SMK, sekalipun kalian baru calon SMK, tapi kalian harus pintar memilih dan memilah ya, mulai dari olah kata nih, kemudian paduan kata dan kalimat yang akan digunakan. Harus hati-hati ya, apalagi sekarang sudah banyak undang-undang ITE ya. Kalau misalkan kalian menyimpang saja perkataan itu nanti bisa masuk pidana. Jadi harus hati-hati ya. Ibu hanya mengingatkan karena ibu sama ya, masih belajar dalam menggunakan teknologi, apalagi sekarang banyak sekali status-status yang memang tidak patut lah ya. Kalian kan sekarang anak pelajar, anak yang berpendidikan, tentunya harus mempunyai ilmu dan wawasan ya. Jangan sampai kalian seperti bersekolah tapi kata-katanya tidak bersekolah, itu kan sangat mengkhawatirkan lah, menyayangkan pihak sekolah dan juga orang tua. Jadi harus hati-hati ya, karena kita juga punya dedikasi lah untuk bisa memberikan terutama yang terbaik bagi bangsa negara Republik Indonesia ini ya. Itu mungkin sekilas ya. Kemudian, nah tadi mungkin ya, setelah penilaian dari segi 3 tadi komponen pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah di sini mungkin yang harus kalian ketahui di dalam penilaian juga, kehadiran itu 90% ya. Jadi kalian harus memperhatikan apabila secara keseluruhan penilaian itu juga dilihat dari dari kehadiran ya. Dilihat dari kehadiran, absensi itu harus masuk 90%. Kalaupun kalian masih terlihat bolong-bolong, yaitu harus diperhatikan kembali ya, sikapnya mulai dari segi kehadirannya. Tidak boleh ada yang alpa, izin atau sakit ya, terkecuali ya tadi. Jadi harus kehadiran itu sangat berpengaruh penting di dalam penilaian. Jadi diusahakan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya nanti pada saat proses pembelajarannya, dan mudah-mudahan kalian semua diterima di SMK Maarif Cicalengka, amin ya. Oke anak-anak, di dalam SMK Maarif Cicalengka, ibu selaku kurikulum juga di sini, kalian nanti akan berpapasan atau akan dipasangkan dengan yang namanya proses pembelajaran ya. Karena mungkin kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita hanya bisa berdoa ya, mudah-mudahan secepatnya pandemi virus COVID-19 ini bisa berakhir dan kita bisa bersilaturahmi ya, tentunya bisa bertatap muka secara langsung, bisa bersapa dengan kalian ya. Tidak hanya secara virtual, tapi tetap nanti insya Allah proses pelaksanaan pembelajarannya akan disampaikan melalui grup WhatsApp yang nanti mungkin akan disebar oleh wali kelas kalian. Jadi silahkan kalian siapkan diri, siapkan mental, siapkan fisik ya, untuk nanti menghadapi kegiatan proses pembelajaran secara daring. Karena mungkin mau tidak mau kita memang harus dihadapkan secara teknologi ya. Karena dalam teknologi kita harus memaksakan, harus bisa belajar secara mandiri. Ini menjadi tuntutan ya, terutama untuk kita sebagai guru dan juga kalian sebagai siswa nanti harus bisa memaksakan harus bisa memaksakan belajar secara mandiri melalui teknologi yang ada dan bisa memanfaatkan teknologi secara baik dan benar. Kemudian di dalam pengetahuan, mungkin ini menjadi tolak ukur yang akan nanti kalian bisa dijalankan, khususnya di dalam pembelajaran. Jadi ibu titip, silahkan maksimalkan pembelajaran daring ini
sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan kita diberikan kelancaran, kemudahan, ya, khususnya kesehatan juga, ya. Dan persiapkan juga kuota, ya, wayahna eta mah. Mau tidak mau kuota memang harus diisi, insya Allah, ya. Kalaupun ada dari pemerintah dan juga dari sekolah, untuk masalah kuota insya Allah nanti mungkin akan disampaikan dan akan di-share, ya, di grup WhatsApp-nya. Jadi sekali lagi Ibu harapkan pada saat nanti kalian proses pembelajaran itu bisa maksimal, bisa hadir semua dan bisa mengikuti, terutama ya, mengikuti aturan yang ada di SMK Ma'arif Cicalengka ini. Ya, jadi untuk kurikulum 2013 di sini nanti akan kalian hadapi yaitu dengan berbagai macam tantangan, ya. Terutama tantangan di sini nanti akan kalian hadapi masa PKL. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung dan bisa melaksanakan PKL secara lebih dekat lagi dengan dunia usaha, ya. Dan nanti kalian bisa secara umumnya bisa dimanfaatkan juga nanti di luar dunia usaha, ya, tentunya. Baik anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, khususnya untuk calon siswa-siswi baru SMK Ma'arif Cicalengka, Ibu ucapkan selamat datang, selamat menjalankan, ya, PLS ini, ya, menjalankan PLS ini, pengenalan lingkungan sekolah, melaksanakan PLS dengan sebaik-baiknya dari awal sampai nanti akhir kegiatan harus kalian simak, ya, karena nanti di akhir Ibu sudah menyampaikan, silahkan nanti kalian jawab pertanyaannya dan sudah memperhatikan, sudah meringkas, ya. Nanti karena di akhir akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi bagi siswa-siswi yang sudah memperhatikan, yang sudah mendengarkan dan juga sudah memberikan, gitu ya, sudah memahami, tentunya sudah memahami apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan, ya. Sekali lagi, selamat menjalani PLS, ya. Mudah-mudahan nanti pada saat penutupan kalian bisa bergabung dengan SMK Ma'arif Cicalengka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.